Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang telah menyempurnakan nikmatnya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, menyempurnakan nikmatnya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, kita akan berdiskusi ya. Nah, materi ini akan saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita tentang terapi untuk atau bimbingan dan konseling untuk dewasa dan manula. Nah, dalam hal ini kita akan bahas mengenai bimbingan konseling dengan pendekatan Islam ya. Di antara pendekatan Islam yang bisa kita gunakan untuk melakukan bimbingan konseling adalah pendekatan keimanan ya. Pendekatan keimanan ini berkaitan dengan tauhid ya. Bagaimana kemudian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam pada dasarnya ya, saya ingin jelaskan dulu ya latar belakang ya, mengapa kita bisa atau kita pakai pendekatan ini dalam bimbingan konseling untuk dewasa dan manula. Jadi dalam Islam menurut para ulama ya, ulama menyepakati bahwa Islam itu sebetulnya kalau disimpulkan ya, semua ajaran Islam itu memuat tiga hal saja ya. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Akidah berarti berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajaran Islam itu berkaitan dengan akhlak. Ya, akhlak, adab ya, muamalah sesama manusia. Dan yang ketiga, ajaran Islam itu berkaitan dengan persoalan syariat. Ya, bagaimana hukum-hukum Allah ditegakkan. Ya, syariat-syariat yang berkaitan dengan kita ya sebagai hamba Allah itu ditegakkan. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan akidah, Islam itu berkaitan dengan akidah. Yang kedua berkaitan dengan syariat, yang ketiga dengan akhlak. Jadi Al-Qur'an dan hadis pun kata ulama itu mencakup tiga hal itu. Ya, nanti bisa baca di dalam buku-buku pengantar kajian keislaman, itu dibahas di situ ya. Nah, misalnya membahas tentang ulumul Quran, itu ada bahasan apa saja cakupan Al-Quran ya. Dalam bukunya Profesor Yunal Ilyas rahimahullah misalnya, di situ juga dibahas bahwa cakupan Al-Quran itu menurut para ulama itu mencakup tiga hal tadi. Jadi persoalan akidah, kemudian syariat, dan yang ketiga masalah akhlak. Nah, ketiga unsur ajaran Islam tadi itu pada hakikatnya mengandung hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, kita jadikan sebagai bimbingan ya untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Ya. Bimbingan untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Artinya apa? Ketika kita betul-betul menjalankan ajaran Islam, maka di situ nanti di akhirnya atau hasil dari apa yang kita lakukan itu nanti adalah kesehatan. Ya, kesehatan yang paripurna, baik mental ya, psikisnya, jiwanya maupun badannya, fisiknya. Ya. Jadi akidah pun sebetulnya ya, itu kalau kita jalankan betul-betul ya, kita betul-betul memiliki akidah yang lurus ya,
keyakinan yang lurus terhadap Allah, yang mengesahkan Allah, ini dampaknya juga kepada jiwa. Ya, bisa menenangkan jiwa, bisa membahagiakan jiwa. Ya. Jadi makanya dalam bahasan psikologi Islam, penyakit yang paling besar itu adalah penyakit yang berkaitan dengan akidah, yaitu syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi, ya, bahwa urutan dari dosa-dosa besar itu yang pertama kali disebutkan Nabi adalah kesyirikan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru sihir dan lain-lain, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam, ya, keseluruhan itu berkaitan dengan manusia, ya, untuk menjaga stabilitas atau kesehatan jiwa manusia dan juga badannya sebetulnya. Nanti kita lihat implikasinya apa misalnya terhadap kesehatan jasmani kita, badan kita misalnya. Ya. Ya, ada sebuah penyakit namanya penyakit psikosomatis, ya. Penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis ini sejenis penyakit yang dirasakan secara fisik, ya. Misalnya jantungnya terasa nyeri atau bagian tubuh yang lain terasa nyeri misalnya. Ini pada orang-orang lansia atau pada orang-orang yang sudah berumur, dewasa, yang banyak masalah, banyak stresornya, biasanya banyak mengalami hal seperti ini. Itu ketika dicek ke dokter, itu ditemukan jantungnya sehat, parunya sehat, semua sehat. Tapi dia merasakan nyeri, sakit pada bagian-bagian tertentu. Tapi secara medis nggak ditemukan. Nah, ini disebut juga dengan psikosomatis. Nah, gangguan ini berkaitan dengan gejala kejiwaan, ya, atau psikologis manusia, ya, sehingga muncul perasaan-perasaan atau rasa-rasa sakit yang terasa di fisik, di badan tadi, yang sumbernya adalah sumber kejiwaan. Nah, psikosomatis ini biasanya itu karena beban yang berat atau masalah yang berat, tidak terselesaikan, yang terpendam, kemudian dia muncul dalam bentuk nyeri-nyeri tadi, ya. Nah, padahal secara medis dia tidak ditemukan. Nah, pada dasarnya persoalan hidup kita, ya, masalah yang kita hadapi, ya, apapun masalah itu, ya, ini sangat erat kaitannya dengan akidah kita, dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita. Oke, saya contohkan misalnya begini. Ketika ada orang misalnya dia punya obsesi tertentu atau punya cita-cita tertentu, punya keinginan tertentu. Kemudian keinginannya itu, ya, bisa jadi keinginan yang sangat dia harapkan dan dianggap keinginan itu besar, ya. Kalau terwujud itu kebahagiaan yang luar biasa muncul dalam dirinya, ya. Entah apapun itu, setiap orang beda-beda, ya. Keinginannya berbeda-beda dan ukuran besar kecil keinginan itu berbeda-beda setiap orang. Bisa jadi bagi satu orang, ya, menjadi PNS itu keinginan terbesar dan membuat dia bahagia. Tapi bagi orang lain enggak, ya. Bagi orang lain mungkin keinginan terbesar yang buat dia bahagia anaknya bisa sarjana misalnya. Jadi beda-beda, tidak bisa kita samakan. Nah, kita contohkan misalnya ada orang punya suatu keinginan, ya, yang dianggap keinginan yang besar, keinginan yang kalau itu terpenuhi, terwujud, maka dia bahagianya luar biasa. Dia akan bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah. Dia akan mungkin dia punya punya hajat, setelah itu dia akan sedekah, ya, semacam bernazar, ya, karena keinginannya terwujud. Ini misalnya. Tapi qadarullah, ya, sesuai dengan kehendak Allah, keinginan itu tidak terwujud. Jadi Allah tunda atau tidak Allah wujudkan dalam bentuk apa yang dia inginkan. Nah, kalau dia tidak punya keimanan, dia tidak punya keyakinan kepada takdir yang sudah Allah tetapkan, maka ini bisa menjadi masalah, ini bisa menjadi pemicu persoalan kejiwaan, bisa menjadi sumber stresor, ya, dan akhirnya bisa menyebabkan, ya, stres yang lebih berat, ujung-ujungnya depresi. Maka tidak asing kita temukan banyak orang itu gila atau mengalami gangguan kejiwaan, skizofrenia atau majnun, ya, karena persoalan ini. Ada anggota DPR misalnya, bukan anggota DPR, calon legislatif. Dia mendaftar untuk menjadi anggota DPR. Dia keluarkan semua biaya, sudah miliaran sudah dia keluarkan. Tapi qadarullah, Allah tidak menghendaki dia menjadi
anggota DPR misalnya, atau keinginan tidak terwujud. Maka banyak kita temukan orang-orang menjadi stres, kemudian gila, ya. Yang sebelumnya berdasi, kemudian tinggal di balik jeruji karena sudah gila. Nah, ini persoalan keimanan, persoalan keyakinan kepada Allah. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita memiliki modal yang baik, ya, dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah yang murni, yang betul, maka ini sudah menjadi sepertiga dari obat atau sepertiga terapi, ya, sepertiga dari apa namanya ya obat kejiwaan lah, ya. Sudah berhasil, sepertiga sudah berhasil kalau keyakinannya bagus, ya. Ini salah satu contoh. Wah, keyakinan, keimanan ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan mental. Makanya kalau kita, ya, saya coba pelajari dan saya menyimpulkan, ya, dari kajian-kajian para ahli tentang psikologi, ya. Kalau kita lihat di barat itu, mereka menyebut penyebab dari sakitnya jiwa itu macam-macam sumbernya. Ada yang berasal dari dalam diri yang disebut dengan dorongan seksual, libido dan sebagainya yang tidak bisa ditunaikan atau tidak bisa diwujudkan. Ada yang menyebut dari lingkungan, ada yang menyebut dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan lain-lain macam-macam. Nah, dalam Islam tidak. Ya. Semuanya itu disimpulkan menjadi satu, bahwa penyebab gangguan kejiwaan yang paling utama itu adalah kesyirikan. Adalah persoalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam psikologi Islam, bimbingan konseling itu mestinya diarahkan, ya, atau pendekatannya mestinya menggunakan pendekatan keimanan. Jadi pendekatan bimbingannya, pendekatan konselingnya, atau pendekatan psikoterapinya mestinya menggunakan pendekatan keyakinan, pendekatan tauhid. Jadi kalau di barat orang datang kepada konselor, maka yang ditanya biasanya apa? Apa masalah ibu? Apa yang ibu rasakan akhir-akhir ini? Masalah yang paling berat atau yang mengganggu? Itu yang ditanya pertama kali. Tapi dalam Islam enggak. Bisa jadi ketika konselor datang, klien datang kepada konselor, maka yang kita tanya bukan itu. Kita tanya dulu, bagaimana persoalan agamanya. Dia sholat enggak? Dia pernah berbuat syirik enggak? Ya. Kemudian dia pakai jimat dan lain-lain enggak? Ini kita tanya dulu. Ya. Karena faktor ini bisa menentukan berhasil atau tidak berhasilnya proses bimbingan konseling yang kita lakukan. Karena begini, ya, ini banyak juga penelitian dari luar yang membuktikan, ya, para peneliti, ya, orang barat sendiri, ya, mereka meneliti tentang ajaran Islam, kemudian mereka buktikan hasilnya dan terbukti mereka sembuh dan tidak kambuh, ya. Tapi ajaran Islam itu tidak persis seperti kita yang melakukannya, tidak persis seperti apa yang kita lakukan, ya, karena substansialnya berbeda. Ya, kita jelas melakukan ajaran Islam, menjalankan ibadah itu dasarnya adalah keimanan, keikhlasan kepada Allah dan ittiba Rasul, mengikuti Nabi. Kalau mereka enggak, nah, itu pun bagi mereka sudah menghasilkan sebuah temuan bahwa ajaran Islam itu berhasil untuk menyembuhkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Nanti silakan baca karya Nikolaev, ya, penelitiannya Nikolaev, seorang psikolog berkebangsaan Rusia, tentang puasa atau fast. Tentang puasa. Dia pernah meneliti puasa terhadap pasien yang mengalami gangguan jiwa dan berhasil. Sementara puasa yang dilakukan itu tidak seperti ajaran Islam. Jelas niatnya nggak ada di situ. Kemudian masih boleh minum, waktunya aja yang sama, kemudian nggak boleh makan. Itu pun sudah menyembuhkan dan tidak mengalami kambuhan lagi. Nah, apalagi kalau bimbingan itu kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam, petunjuk dari Rasulullah SAW. Persoalan keyakinan misalnya, keimanan misalnya. Ya. Dan saya ketika menangani orang-orang bermasalah, ya, psikologis, ya, orang konseling, ya, itu
Yang pertama kali saya tanya, ya saya klarifikasi itu adalah persoalan tauhidnya. Ya, saya pernah menangani beberapa orang ya yang sudah cukup berat persoalannya ya, sampai mengalami halusinasi ya. Ya, ada juga yang mengalami sakit fisik keras ya, dia kena kanker kemudian berputus asa. Kemudian saya coba pendekatan keimanan ini. Bagaimana kemudian kita mengajaknya untuk beriman kepada takdir Allah, beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah. Ya. Karena dalam Islam faktor utama yang mempengaruhi jiwa kita itu adalah faktor iman, faktor keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendekatan keimanan, pendekatan keyakinan ini mesti ada dalam proses konseling yang kita lakukan, apalagi kita sebagai seorang muslim. Ya. Yang kita layani klien-klien muslim, orang muslim yang kita layani, maka mesti ini harus ada. Maka klarifikasi dulu persoalan keyakinannya, persoalan agamanya. Karena bisa jadi persoalan yang kecil ya, itu sebetulnya bisa selesai kalau keyakinannya bagus, kalau tauhidnya bagus. Tapi karena tauhidnya bermasalah, persoalan yang sepele tadi bisa menjadi besar. Apa contohnya misalnya? Tadi dia punya keinginan, dia punya cita-cita tidak terwujud. Padahal kalau dia punya keyakinan yang betul kepada Allah, ya, mungkin dia merasa sudah berdoa tapi Allah tak kabulkan, Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Nah, kalau dia punya keimanan yang bagus, keyakinan yang bagus pada takdir, maka ini tidak menjadi persoalan yang besar. Dia akan mencoba melihat sisi lain. Mungkin keinginan ini tidak terwujud, tapi Allah beri dalam bentuk wujud yang lain. Karena prinsipnya ketika orang beriman kepada takdir, yakin kepada kekuasaan Allah, prinsipnya adalah dia meyakini dan dia mengakui bahwa dia ini diatur, bukan yang mengatur. Jadi konsekuensi dari beriman kepada takdir itu adalah, ya, beriman kepada takdir Allah itu adalah dia akan menempatkan dirinya secara proporsional pada tempat yang betul, yaitu dia sebagai orang yang diatur, bukan yang mengatur. Dia itu makhluk, bukan khalik. Ya. Dia makhluk. Dia yang diciptakan, dia yang diatur. Skenario sudah dibuat oleh Allah sehingga dia tinggal menjalani. Sementara dia harus meyakini bahwa itu adalah kehendak Allah. Kalau dia punya keimanan yang bagus kepada Allah, iman kepada takdir yang bagus, maka ini enggak jadi persoalan besar. Cukup dia yakin mungkin ini yang terbaik untuk saya. Mungkin ini ketetapan Allah, ini kehendak Allah untuk saya, yang terbaik untuk saya. Dan kemudian dia akan berdoa. Nah, sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Ketika kita dapat musibah, maka kata Nabi apa? Doa kepada Allah dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada sambungannya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, ganjarlah aku dari apa yang kau timpakan kepadaku, musibah yang kau berikan kepadaku. Wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya, dari yang hilang tadi. Berarti hilang motornya, mudah-mudahan dapat mobil, kira-kira begitulah. Dan ini diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Contoh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu sangat sedih ketika suaminya meninggal. Ya, meninggal suaminya, sedih sekali. Ya, karena Abu Salamah itu orang yang sangat baik, sangat lembut kepada istrinya, sangat perhatian kepada istrinya, sehingga Ummu Salamah sedih sekali. Akhirnya Ummu Salamah mengamalkan ini karena dia mendengar itu dari Nabi, kemudian dia amalkan doa tadi, dia kini diimani. Akhirnya diganti dengan siapa? Suaminya Abu Salamah diganti dengan yang lebih baik, dan bahkan tidak ada manusia yang lebih baik dari itu, yaitu Rasulullah. Lihat bagaimana kemudian keyakinan kepada takdir, keimanan kepada takdir, ya, kemudian keikhlasan kepada Allah itu berbuah manis. Jadi apabila setiap orang punya prinsip ini, punya keimanan ini, punya keyakinan ini,
dalam hidupnya, maka masalah tidak menjadi berat. Ya, masalah tidak menjadi berat. Yang berat itu akan lambat laun menghilang dan yang kecil tidak menjadi masalah. Tapi jika prinsip keyakinan ini bermasalah, maka yang kecil itu akan jadi besar, yang besar itu bisa membunuhnya. Jadi pendekatan akidah, pendekatan tauhid, pendekatan keyakinan dalam agama kita itu letaknya pada rukun iman yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sangat penting. Pendekatan keyakinan ini juga konsekuensinya adalah kita mesti tunduk kepada Allah, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti Rasulnya, petunjuk Rasulnya. Jadi dasar pijakan dalam konseling Islam adalah persoalan keimanan, persoalan keyakinan, persoalan akidah ini. Karena konsekuensinya sangat besar dan fundamental konsekuensinya. Ya, konsekuensi yang sangat mendasar bagi proses konseling. Nah, maka ketika melakukan konseling, pendekatan keimanan ini perlu kita lakukan, perlu kita berikan kepada klien kita. Kita bimbing tauhidnya kepada tauhid yang benar, ya, keimanannya kepada keimanan yang benar. Ya, kita arahkan supaya tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada Rasulnya, ya, beriman kepada kitab Allah, sehingga ketika dibacakan Al-Quran dia terima, dia tidak menolak, ya, sebagaimana dalam surah Al-Anfal itu. Ya, jadi orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah hatinya itu bergetar. Ya, kalau sudah seperti itu, maka ini sudah menjadi sebagian dari proses penyembuhan. Ya, kalau ini sudah betul lah, separuh itu sudah sembuh. Ya, dan proses selanjutnya akan menjadi mudah. Ya, beriman kepada takdir ketetapan Allah, dan ini banyak berkaitan dengan persoalan hidup manusia. Persoalan apapun itu. Nah, maka penting, ya. Jadi kita harus memiliki dasar-dasar ini dalam proses bimbingan dan konseling. Pada dewasa dan manula juga begitu. Persoalan hidup mereka kompleks. Persoalan keluarga, ekonomi, sosial, persoalan pekerjaan, dan lain-lain. Semua menjadi beban. Jika tidak dimanage dengan keimanan yang bagus, dengan keyakinan yang bagus kepada takdir Allah, maka ini akan menjadi masalah yang berat. Karena setiap orang pasti punya kehendak, punya keinginan dalam hidupnya. Namun tidak semua keinginan itu bisa terwujud sesuai apa yang dia inginkan. Karena dia diatur, Allah yang mengatur. Berarti apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Maka kalau dia beriman dengan itu, hatinya tenang. Ini yang Allah kehendaki pada saya. Tapi jika dia tidak beriman terhadap itu, dia akan berontak. Dia akan anggap Allah tidak adil. Dan lambat laun hidupnya akan semakin jauh dari agama, makin jauh dari Allah. Dan disitulah awal mula kehancuran hidupnya. Sumber-sumber masalah itu akan muncul semuanya. Jiwanya akan goncang. Jiwanya rusak. Fitrahnya rusak. Ya, agamanya rusak. Lihat persoalan keimanan, keyakinan kepada Allah. Maka teman-teman semua, ya, jadi dalam proses bimbingan konseling yang kita lakukan kepada orang lain, klien kita, dewasa, manula, atau siapapun itu. Nah, pendekatan keimanan ini penting untuk kita lakukan, ya, kita bina, ya, kita arahkan. Nah, dan tentunya kita juga sebagai seorang konselor, sebagai seorang guidance, ya, itu harus memiliki pemahaman dan keyakinan yang betul pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil kita bisa mentransfer keyakinan itu kalau kita sendiri nggak punya keyakinan. Mustahil kita bisa mengajarkan orang tentang memurnikan tauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kalau kita sendiri berbuat syirik. Itu mustahil. Maka mulai sekarang bina dirinya untuk belajar bertauhid kepada Allah dengan betul. Ya, tidak berbuat syirik kepada Allah, mengimani apa-apa yang Allah
tetapkan. Sehingga ketika kita sampaikan kepada orang lain, dia menjadi kata-kata yang ajaib, kata-kata yang berpengaruh kepada jiwanya. Kan kalau ibaratkan dua magnet gitu ya, dia benda itu akan menarik ya, akan berpengaruh kepada benda yang lain kalau memiliki resonansi yang sama. Tapi kalau resonansinya beda ya, atau frekuensinya tidak sama, ini nggak akan nyambung, maka harus sama. Sehingga kita bisa menyampaikannya kepada mereka, kemudian mendidik, membimbing, mengarahkan mereka. Baik, saya kira itu ya untuk materi kita tentang pendekatan tauhid ya dalam bimbingan dan konseling. Dan silakan untuk bukti absensinya, kehadirannya, kalian resum ya, kalian rangkum apa yang saya sampaikan ya, apa yang kalian tangkap di sini, dan nanti dikirim di WA group dan nanti akan direkap oleh ketua kelas sebagai bukti kehadiran. Wabillahi taufik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.